Oke, teman-teman, apa kabar? Ya kan, udah lama banget nih gue nggak ngisi ya dengan kesibukan dan yang lain-lain ya. Semoga kalian bisa mendengar suara dengar dengan baik. Cari lagu dulu ya guys ya. Mana nih lagu-lagunya? Ya kan? Mana nih? Oke. Ya, kita bahas ya beberapa, kita lihat bahwa IHSG kayaknya apa namanya lagi ya begitulah ya. Oke. Chill tempo tapi asik, asik. Jadi kalau kita lihat ya IHSG dengan teman-temannya. Sorry guys ya, gue ngeset dulu. Kalian gimana tapi how are you doing gitu ya dengan tradingnya atau investasinya, mudah-mudahan lancar ya. Gue ngelihatnya kayak gini ya, IHSG gue belum show dulu ya, kayaknya lagi turun ya. Gue show yang ada di sini, share screen ya. Jadi kalau kita lihat ya IHSG, teman-teman juga bisa lihat dari sisi daily-nya dia udah turun ya, menuju titik-titik sideways-nya. Gue melihat dia coba bertahan di area 7000, tapi kayaknya gue agak pesimis ya, dengan nggak ada sentimen-sentimen positif yang bisa membuat IHSG untuk naik gitu ya. Gue nggak melihat seperti itu. Banyak kejadian-kejadian yang kayaknya menimbulkan ketidakpastian or even negatif gitu ya. Kayak misalnya pemilu yang belum jelas gitu. Terus juga ada peningkatan pajak ya, penarikan pajak yang mungkin agak menggoyang dunia para wisata gitu ya. Jadi kayaknya mungkin masih akan terkoreksi ya, akan ngetes di area 7000 yang ada di sini nih. Yang kedua ya guys ya, gue melihat yang pertama mungkin ya, tapi yang kedua yang mungkin lebih seru gitu ya. Nah, tapi akan ada sideways ya. Kalau kita lihat di sini sering terjadi sideways gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kalian lihat juga dari sisi statistik ya, terus turun ya. 7000 0,57%. This is quite big ya guys ya, 40 poin. Ya, dan dimana dia berusaha setelah turun jeblok gitu ya, lowestnya ya di 10 lalu dia coba naik ya. Top traded stock masih sama ya, BBCA, BBRI, GoTo, Segas dan yang lain-lain gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat bahwa lebih banyak didominasi oleh investor ya, rather than foreign gitu ya. Foreignnya lebih banyak net sell, net buy-nya lebih banyak si domestik ya. Oke. Alright. Kita masuk ke area sektor ya. Kalau kita lihat merah semua, sektor financial ada beberapa yang lumayan hijau ya. Dilihat dari sini ya. Ini yang kedua ya. Sektor financial hijau ya, properti juga lumayan. Nanti ada satu saham properti yang kita bisa lihat. Lalu juga ada infrastructure. Overall year to date ya, mungkin consumer cyclical masih oke. Financial kemarin masih ada bau-bau BBRI, BBCA, BMRI ya guys ya.
Kita di seluruh dunia masih ranking 23, di ASEAN nomor 4, Asia Pasifik nomor 7. Quite good gitu ya, tetapi ya memang mungkin hampir seluruhnya koreksi ya. Itu kalau di ASEAN ya lumayan lah ya, Malaysia, Philippines, tapi yang market-market kecil gitu ya. Singapura juga terkoreksi ya, sama market-market gede lumayan terkoreksi. Oke, alright, kita lanjut ke ininya guys, ke saham-sahamnya. Sebelumnya biarkan yang satu lewat ini, monggo. Oke guys, biar ada jedanya dikit ya kan. Nah, kalau kita lihat sekarang ada beberapa saham-saham yang mungkin lumayan seru ya. Salah satunya adalah gue lihat ada saham namanya Raja. Ya. Raja ini Rukun Raharja ya. Kalau kita lihat secara weekly, ini kemarin udah gue. Ada yang dapat juga? Nah, mudah-mudahan dapat semua ya. Rukun Raharja mostly adalah di infrastruktur, distribusi natural gas ya guys ya. Nah, kalau kita lihat mungkin kalau di daily lagi turun ya guys. Walaupun begitu masih di batas 1.300 ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, maka kamu akan lihat bahwa dia sebenarnya turunnya nggak seberapa. Ini doji doang. Kalau dia berhasil mantul di atas 1.200, maka bisa naik lagi ya. Bisa nyampe 1.700 or even sampai 2.000. Ya, dilihat aja. Ya, kata kuncinya tadi yang gue bilang ya, di atas 1.200. Nah, kalau kita lihat juga Rukun Raharja kalau nggak salah kemarin baru dibeli oleh Hapsoro, basis utama milik Hapsoro ya. Dia itu menambah kepemilikan ya, basis investment ya, menambah kepemilikan di energi di integrasi di Rukun Raharja ya. Nah, ini kemarin kalau nggak salah naik 15 juta poin, ada di ADX channel ya, beritanya baru 24 Januari ya. Apakah ini akan membuat makin naik? Kita lihat aja ya guys ya, di minggu-minggu depan ya. Ingat di atas 1.200 ya, hati-hati kalau di bawah 1.200, lihat lagi kebangkitannya atau kenaikannya atau reboundnya ya. Lalu setelah itu kita masuk ke satu lagi saham, yaitu adalah MAPA. Nah, MAPA ini ya, MAP ID Perkasa. Nah, seperti yang kita lihat ya guys ya, ini di weekly ya, gue kasih lihat di saham-saham weekly, dia udah all time high ya guys ya, and still counting down. Setelah koreksi dia masih jalan terus. Menurut gua ini masih bisa ke arah-arah 1.100 ya guys ya. Beli di area 965, SL di bawah 865, mudah-mudahan 1.100, 1.200 ya. Beritanya juga lumayan ya guys ya. Seperti yang kamu tahu, MAP ini lumayan banyak ya. Nggak cuma Sogo doang, orang tahu Sogo. Sekarang banyak ke sports ya. Kayak kalau MAP kan MAPI ya. Kalau ini MAP untuk sporting goods, ada Foot Locker kalau nggak salah. Nah, itu kalau nggak salah dia lumayan berkembang jauh ya, karena after COVID banyak orang-orang yang lebih mementingkan kesehatan ya. Nah, jadi kemarin itu kalau nggak salah dia dapat pertumbuhan positif hampir 40% ya, 40,5% ya. Lalu juga naik labanya menjadi 1,5 ya. EBITDA-nya malah jadi 2,1 ya. Lumayan ya guys ya. Kalau menurut saya ya, kalian boleh lihat-lihat ya. Nah, MAP ini adalah salah satu yang sukses melakukan stock split ya guys ya. Jadi mungkin kalian boleh lihat juga MAPA ya. MAPA ini boleh kalian lihat-lihat juga, yang mungkin bisa menjadi acuan kalian dia untuk all time high yang lebih tinggi lagi. Ya, ini udah membuka kalau nggak salah gue baca tadi ada omni channel ya. Lalu juga expansion to other country di ASEAN ya. Jadi monggo-monggo aja. Kata kunci yang ada di sini adalah kalau dia bertahan di 880 ya, tadi di atas SL-nya, ini akan terus berlanjut ya guys ya. Menurut gua setelah ini bentuknya continuous
pattern ya, continuous uptrend pattern ya, dan dia baru tembus ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas ya guys. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya lumayan ya. Ada 500 poin ya, mudah-mudahan ya. Alright, sip. Nah itu dari ini ya, dari gua. Lalu ada lagi setelah itu ada save ya, save. Save atau steady save ya guys ya. Nah ini adalah perusahaan taksi ya, transportation services ya guys ya. Nah setelah dia naik ya, gue melihat kalau misalnya dia turun lagi sih nggak ini ya. Tapi ini kayaknya mulai ada perlawanan ya. Kuncinya adalah kalau body candle ya di dalam minggu ini tembus 326, ditutup di atas 326 ya, ditutup di atas 326 ya guys ya. Monggo diambil ya, target bisa di 418, SL kamu taruh di bawah 288 atau di bawah 300 ya. Itu dia steady save ya, mudah-mudahan bisa lancar ya guys buat kamu ya. Tapi hati-hati, ini kurang begitu liquid ya kalau dilihat kecil-kecil kayak gini, tapi ini kemungkinan bisa naik sampai 400. Alright, next adalah kita akan masuk ke Mark ya. Nah, satu lagi adalah Mark Dynamics Indonesia ya. Mark Dynamics Indonesia ini adalah perusahaan manufacturing di bidang-bidang latex surgical household ya, custom made karet ya. Nah ini lumayan ya guys ya di sini ya. Foundednya itu baru 20 tahun yang lalu ya. Ini gue lihat bahwa ada kenaikan. Kata kuncinya adalah kalau tembus 760, kemungkinan besar bisa sampai 880 or even di area 1020 ya. Ini gue lihat adalah dia mau breakout ya guys ya. Setelah dalam titik rendahnya dia mau breakout, mudah-mudahan bisa nyampe 890, 880 ya. Oke, sip. Lalu setelah itu kita akan masuk ke satu adalah saham namanya Citra ya guys ya. Nah Citra ini kalau nggak salah lumayan ya, masih banyak proyek-proyeknya yang dia lakukan gitu ya. Ada beberapa cluster-cluster seperti yang di City Sentul ya, lagi launching sekarang gitu ya. Lalu ada Citra Garden Bintaro, masih lewat di Bintaro Tangerang sana. Lalu juga ada di Medan adalah City Sampali ya. Nah kalau kita lihat ya guys ya, dari Citra ini ya, salah satu yang menurut gua saham properti yang lumayan mempunyai kenaikan ya gitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat ya, setelah dulu kenaikannya ada di tahun 2016 ya, paling tingginya 2016. Nah di sini dia udah mau melawan nih guys ya. Kalau kita lihat di candle mingguannya ya, kata kuncinya yang ada di sini kalau dia mantul atau di atas, masih berada di atas 1190 atau 1200 ya, dan bisa tembus 1300, maka ada kemungkinan besar bisa sampai 1435 ya. Hati-hati ya, di sini ada strong support yang kuat ya, strong resisten yang kuat ya di area sini ya. Nah mudah-mudahan ya guys ya bisa naik ke atas ke 1500. Target gue sih sampai 1355 dulu ya, atau 1400. Oke, SL taruh 1195 ya, beli di area 1290 atau di area 1240 ya. Alright, so itu aja kali ya dari gua, nggak banyak-banyak ya guys, kan mau cuan biar dikit aja ya, mau yang santai ya. Jadi semoga cuan ya guys ya. Dan ingat, hati-hati ya musim pemilu, kalau misalnya kalian nggak feel bahwa kalian untuk trading atau berinvest ya, hold aja ya, hold aja bisa cuan ya guys ya, karena duit kalian nggak berkurang ya. Itu aja dari gua, Tip Trader 8 signing out. See you, have a good day guys, bye bye.